النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذريته وأمته الكرام سنجم مشايخنا أينما كانوا ثم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم وفهاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم اتباع الصالحين ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب لهذه النية وعلى كل ما نوى به سلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Mohon doa yang pertama untuk kesembuhan Ibu Timah yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah. Begitu juga doa dan Al-Fatihah untuk Putri Nurfadila binti Muhammad Basuki agar lancar dalam tes wawancara PNS hari Sabtu. Dan juga minta doa ulang tahun untuk relawan MIM Rescue dan Balakar, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh personilnya diberikan keselamatan, dan juga Bapak Haji Muhammad Hendra mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tim Balakar Majelis Al-Anwarul Bahiyah mudah-mudahan juga senantiasa diberikan keberkahan, keselamatan, dan seluruh tim relawan dari Balakar Cana Kota Samarinda khususnya dan dimanapun berada pada umumnya, mudah-mudahan mereka semua senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah. Mudah-mudahan mereka senantiasa sebagaimana hari ini mereka berjuang menyelamatkan masyarakat dari berbagai macam kesulitan, mudah-mudahan dunia dan akhirat mereka pun senantiasa dijauhkan dari segala macam kesusahan dan ditolong dari segala kesulitan mereka. Dan juga minta doakan Herianto bin Muhammad, mudah-mudahan diselesaikan segala masalahnya dengan mudah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang sakit di antara kita dan keluarga kita, mudah-mudahan segala penyakitnya zahir batin diberikan kesehatan kesembuhan oleh Allah. Dan juga mudah-mudahan yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang telah berpulang mendahului kita, baik orang tua, baik kakek nenek atau keluarga kita atau kaum muslimin secara umum, mudah-mudahan mereka semua senantiasa mendapatkan rahmat yang luas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih ila hadratin nabiy al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya nasta'inu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Dan juga di malam ini, di malam Arba Mustamir, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita wabil khusus dan juga negeri kita Indonesia ini beserta seluruh masyarakatnya mudah-mudahan dijauhkan dari segala macam bala, dijauhkan dari segala macam bencana, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyatukan hati kita, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli man nabi sallallahu alaihi wasallam hadratin nabiy al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala babu ma jaa fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Sekarang kita bicara tentang detik-detik bagaimana wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ammar, Abu Ammar. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibn Huraits wa Qutaibah ibn Sa'id wa Ghawairun wahid. قالوا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر رضي الله عنه فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر يؤمهم وألقى السجفا وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. وبه قال حدثنا أبو عمار بسنده المتصل لسيدنا أنس بن مالك قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله كشف الستارة يوم الاثنين. Ujar Sayyidina Anas, terakhir kali aku melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manakala beliau menyingkap gorden atau tirai yang membatasi kamar Sayyidah Aisyah dengan masjid. Ketika Nabi membuka tirai tersebut, maka itulah terakhir kali aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahu waraqatu mushafin, seakan-akan wajah Nabi itu bagaikan lembaran mushaf. Maksudnya begitu bersih dan bercahayanya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu khalfa Abi Bakrin, dan di saat itu kaum muslimin sedang sholat di belakang Sayyidina Abu Bakar. Ini terjadi di waktu subuh, di waktu sholat subuh, di hari yang di hari itulah wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ila an-nasi an ithbutu wa Abu Bakrin ya ummuhum wa alqas sajaf wa tuwfiya min akhir dzalikal yaum. Ketika Nabi Muhammad menyingkap tabir itu, maka Abu Bakar ini sudah hendak mundur melihat Nabi di depan tirai, karena Abu Bakar mengira bahwa Nabi ini akan keluar dan menjadi imam seperti di hari sebelumnya. Begitu juga para sahabat yang selama ini mendengar Nabi sakit dan tidak tahu bagaimana keadaan Nabi, saking gembiranya seakan-akan mereka hendak membatalkan sholat mereka untuk beramai-ramai mendatangi Nabi. Tapi kemudian Nabi memberi isyarat dengan tangan sehingga kemudian mereka tenang dan meneruskan sholat. Lalu kemudian Nabi tersenyum kepada mereka dan Nabi tutup tirai itu. Lalu setelah itu, ujar Sayyidina Anas, tidak ada lagi yang aku dengar sampai aku mendengar wafatnya Nabi di hari tersebut, yaitu sebelum masuknya waktu zuhur atau di sekitar akhir dari waktu duha. Kita baca dulu 2 atau 3 hadis seterusnya, baru kita akan ceritakan bagaimana detik-detik wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilai qala haddatsana Humaid ibn Mas'adah. Humaid ibn Mas'adah. Haddatsana Humaid ibn Mas'adah al-Basri akhbarana Sulaim ibn Akhdara ani ibn Aufin an Ibrahim anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu musnidatan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadri aw qalat ila hijri fada'a bi tastin liyabula fihi summa bala famata. Terus kita lanjutkan beberapa hadis lah. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id akhbarana al-Laits an ibn al-Had an Musa ibn Sarjis an al-Qasim ibn Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah summa yamsahu wajhah
بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات الموت أو سكرات الموت. سكرات الموت. Terus حدثنا الحسن بن صابح البزار حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أغبط أحدا بهون الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سألت أبا زرعة فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ قال هو عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاج. Baik. Ujar Sayyidah Aisyah, la aghbitu ahadan bihawni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah. Ujar Sayyidah Aisyah, aku tidak membayangkan lagi akan ada seseorang yang merasakan mudahnya kematian setelah aku melihat bagaimana dahsyatnya kewafatan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Jadi sampai di hadis ini dulu kita stop. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada di tahun ke-10 Hijriah. Haji wada ini adalah disebut juga dengan haji perpisahan. Haji wada ini terjadi di tahun ke-10 Hijriah, di akhir kan, di bulan Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Begitu Nabi selesai dari semua rangkaian haji, Nabi kembali ke kota Madinah. Masuk di tahun ke-11 Hijriah, tepatnya ketika Nabi berada di bulan Safar, maka disinilah dimulai tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berpulang ke rahmat Allah. Memang dari ketika beliau berada di haji wada, Nabi sudah menyampaikan, membaca beberapa ayat yang mana ayat itu menunjukkan bahwa tugas Nabi telah selesai. Di bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, Nabi Muhammad mempersiapkan satu pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Usamah bin Zaid ibn Harithah. Zaid bin Harithah ini wafat di pertempuran Mu'tah bersama Sayyidina Ja'far at-Tayyar, kakaknya Sayyidina Ali. Di sana beliau wafat. Sayyidina Zaid ini termasuk orang yang dari awal mengikuti Nabi dan termasuk orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam selain daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidah Khadijah. Ketika Sayyidina Zaid wafat di Mu'tah, maka Nabi mempersiapkan pasukan selanjutnya untuk berhadapan dengan pasukan Romawi. Dan Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Usamah ini untuk pergi ke Balqa. Singkatnya, termasuk di dalam pasukan ini Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Nabi persiapkan pasukan ini dipimpin oleh Sayyidina Usamah yang saat itu berusia lebih kurang sekitar 18 tahun, anak dari Sayyidina Zaid. Singkatnya, ketika pasukan ini dipersiapkan untuk menghadapi pasukan Romawi, dan ini adalah tentara terakhir yang dipersiapkan oleh Nabi SAW sebelum beliau wafat. Itu terjadi di awal bulan Safar. Ternyata di pertengahan bulan Safar, Nabi sudah mulai merasakan sakit kepala yang menyerang beliau. Maka tiba-tiba di pertengahan bulan Safar itu Nabi mengajak beberapa sahabat untuk pergi ke Uhud, dan kemudian Nabi mendoakan para syuhada Uhud. Seakan-akan ini adalah perpisahan yang Nabi sampaikan kepada para syuhada Uhud. Nabi berdoa di sana, Nabi memintakan ampun untuk mereka. Sepulang dari Uhud, kemudian di akhir Safar, Nabi kembali melaksanakan ziarah ke Maqam Baqi dan mengajak beberapa sahabat beliau. Dan memang Nabi biasa berziarah ke Baqi. Cuma di bulan Safar itu Nabi mengatakan bahwa aku diperintahkan untuk pergi ke Baqi dan mendoakan mereka yang ada di sana. Lalu Nabi mendoakan mereka. Lalu setelah Nabi mendoakan mereka, lalu Nabi berbicara kepada yang menemani beliau,
ujar Nabi, ada seorang hamba, ujar Nabi, dibukakan bagiku segala macam kekayaan langit dan bumi. Aku, ujar Nabi, disuruh memilih antara aku hidup kekal, menikmati segala macam perbendaharaan dunia, dan aku diberikan oleh Allah umur yang panjang sampai aku melihat keberhasilan umatku menaklukkan daerah-daerah lain, dan aku kemudian diberi surga. Lalu ujar Nabi, aku memilih untuk berpindah ke sisi Allah dan aku memilih surga. Artinya dua yang dipilih Nabi. Aku hendak pindah ke sisi Allah dan aku pilih surga. Lalu singkat cerita, ketika Nabi pulang dari Baqi, beliau langsung datang ke rumah Sayyidah Aisyah. Nah, dimulai dari situlah kemudian Nabi merasakan sakit kepala yang luar biasa beratnya di akhir bulan Safar. Sebagian ulama mengatakan di tanggal 2 Rabiul Awal. Intinya mungkin di akhir Safar Nabi sudah mulai merasakan sakit. Dan sakit itu mencapai puncaknya sekitar seminggu atau 5 hari sebelum Nabi wafat. Sekitar hari ke-6 atau hari ke-5 sebelum wafatnya Nabi, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kamar beliau. Setelah beliau lama tidak keluar kamar, lalu beliau keluar kamar dipapah oleh Sayyidina Fadl dan Sayyidina Ali. Sayyidina Fadl ini adalah anak daripada Sayyidina Abbas, saudara dari Abdullah bin Abbas. Fadl dan Ali mempapah kanan dan kiri. Lalu Nabi kemudian naik ke atas mimbar dan Nabi menyampaikan pesan di hadapan manusia. Nah, dalam momen inilah kemudian Nabi mengatakan, di saat itu Nabi mengatakan, ujar Nabi, ada seorang hamba yang diberikan pilihan, apakah ingin hidup bahagia selamanya di dunia lalu diberikan kebahagiaan di akhirat, ataukah dia memilih apa yang ada di sisi Allah. Lalu hamba itu lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Yang lain mendengar itu terdiam kecuali Sayyidina Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mendengar ucapan itu maka beliau menangis, karena beliau mengerti bahwa ini adalah tanda bahwa tidak lama lagi Nabi akan berpindah ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di atas mimbar itulah, ini terjadi sebelum salat zuhur. Ketika Nabi menyampaikan pesan, di saat itu Nabi mengatakan, ujar Nabi, adakah orang yang dulu pernah kupukul punggungnya, atau orang yang pernah aku tidak sengaja memukul mereka? Maka ujar Nabi, ini tubuhku, silahkan dibalas. Ini menunjukkan kepada, bahkan Nabi pun mempertanyakan, adakah jar Nabi dulu aku terpukul orang? Adakah dulu tanganku memukul punggung seseorang? Maka ujar Nabi, ini punggungku, balas saat ini ya. Lalu tidak ada yang menjawab sampai kemudian waktu zuhur Nabi sholat bersama yang lain. Setelah selesai sholat Nabi naik lagi ke atas mimbar dan memberi pertanyaan yang sama. Ujar Nabi, adakah orang yang punggungnya aku pukul? Maka ini punggungku, ujar Nabi, silakan balas. Akhirnya Nabi memberikan lagi pertanyaan, adakah, ujar Nabi, orang yang memiliki tanggungan atasku atau sesuatu yang aku harus berikan kepadanya? Tiba-tiba ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, pian ada tak utang lawan ulun 3 dirham. Maka Nabi mengatakan, ujar Nabi, wahai Fadl, ambilkan 3 dirham dan bayar. Setelah di hari itu tidak ada yang menjawab dan tidak ada yang kemudian menagih apapun lagi, lalu kemudian Nabi pun masuk ke dalam rumah beliau, dan di saat itu Nabi memerintahkan untuk membagi-bagikan pedang dan semua perabot yang ada di rumah beliau. Dan di saat itu juga Nabi memerintahkan beberapa uang agar dibagikan, sehingga hanya tertinggal beberapa makanan yang beliau dapatkan dari menggadaikan baju kepada orang Yahudi. Singkat cerita, di hari keempat dan hari ketiga sebelum wafatnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar seperti biasa sholat bersama manusia, bersama kaum muslimin. Maka di hari itu Nabi keluar.
Ketika Nabi keluar, lalu Nabi langsung duduk di sebelah Sayyidina Abu Bakar. Ketika Nabi duduk di sebelah Sayyidina Abu Bakar, lalu kemudian tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar ini hendak mundur, tapi Nabi memberi isyarat untuk tidak mundur. Akhirnya Nabi duduk di sebelah Sayyidina Abu Bakar. Maka di saat itu terjadi peristiwa yang tidak terulang sampai kiamat. Maka di saat itu Nabi salat, maka Sayyidina Abu Bakar pun berniat mengikuti Nabi, dan masyarakat yang ada di belakang mengikuti Sayyidina Abu Bakar. Karena tadi awal mereka memang sudah berjamaah dari awal, jadi mereka ikut Abu Bakar. Tapi ternyata di pertengahan salat Abu Bakar ikut Nabi. Jadi jamaah ikut Abu Bakar ikut Nabi. Seakan-akan ada dua imam, tapi hakikatnya imamnya adalah Nabi. Udah, setelah itu Nabi kembali masuk dan tidak keluar lagi sampai hari Senin di tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Maka di tanggal itulah simpang siur berita tentang Nabi. Karena di dalam beberapa sirah diceritakan Nabi berulang kali pingsan karena saking panasnya badan Nabi. Jadi daripada panasnya badan Nabi itu dikatakan bahwa panas yang diderita dua orang yang sangat dahsyat itu ditumpuk di diri Nabi. Jadi singkatnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di hari terakhir, di hari Senin itu, maka itulah yang dimaksud oleh Sayyidina Anas, terakhir kali aku melihat wajah Nabi, yaitu di subuh hari Senin itu. Tiba-tiba Nabi kemudian keluar hanya untuk menyibak tirai, melihat kaum muslimin yang sedang melaksanakan salat subuh, maka mereka gembira melihat wajah Nabi. Lalu mereka ingin berhenti dari salatnya, dan Nabi berikan isyarat untuk mereka teruskan. Setelah itu Nabi tersenyum kepada mereka, Nabi tutup. Seakan-akan Nabi gembira ketika melihat umat beliau berbaris melaksanakan sholat subuh, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba kita bayangkan kalau kita bangun di waktu subuh, kita melaksanakan sholat subuh, rasakan, bayangkan seberat apapun mata kita bangun di waktu subuh, maka bayangkan bagaimana Nabi Muhammad tersenyum melihat umat beliau yang melaksanakan sholat subuh itu. Nah. Lalu ujar Sayyidina Ali, itu terakhir kulihat muka Nabi. Setelah itu lalu kemudian Nabi Muhammad, nah ini baru keluarga-keluarga aja yang ada di sana. Bahkan Sayyidina Abu Bakar pun setelah selesai sembahyang subuh beliau bulik. Hanya yang ada di dalam rumah Sayyidah Aisyah dan beberapa keluarga Nabi. Nah, singkatnya, tiba-tiba sudah masuk waktu duha dan semakin meninggi matahari, maka di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk diambilkan air di dalam bejana. Nah ini yang di hadis berikutnya yang dikatakan hadis kedua, Kak Yandri. Hadis yang kedua, hadis yang ketiga. Ya, hadis ketiga. Ujar Sayyidah Aisyah, ra'aitu Rasulullah wa huwa bil maut wa indahu qadah fihi ma. Aku melihat Nabi ketika beliau akan wafat, maka di sebelah beliau ada satu bejana yang berisi air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah, lalu kemudian Nabi memasukkan tangan beliau ke dalam bejana air itu. Jika bahasa kita Banjar itu, Nabi melapaikan air itu ke wajah sidin. Lalu ambil air, beliau sapukan air itu ke wajah beliau. Lalu kemudian beliau berkata, La ilaha illallah, Allahumma a'inni ala munkaratil maut au ala sakaratil maut. Nabi berkata, La ilaha illallah. Ujar Nabi, sesungguhnya kematian itu memiliki sekarat. Lalu Nabi berdoa, Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk menghadapi sakitnya kematian atau untuk menghadapi sakaratul maut. Ulama pernah menggambarkan, ujar ulama, kalau kita ingin tahu bagaimana pedihnya ruh ketika dicabut, itu seandainya bisa diumpamakan, tapi ulama mengatakan perumpamaan ini bagaikan tetesan banyu dengan laut. Paham masalah? Misalnya kematian atau dicabutnya ruh itu bagaikan laut. Perumpamaan kita ini bagaikan setitik banyu, kada sebanding. Cuma sekadar untuk menggambarkan.
ini air setitik, ini lautan, sebandinglah kada. Maka yang setitik air itu bagaimana? Bayangkan, apa sih kalau bahasa kita tuh ada kalau kemoceng bulu tuh nah bayangkan di setiap bilah rotan di bambu apa rotan itu bukan bulu tetapi paku yang keluar dari setiap sisi dari rotan tadi. Umpama seperti ini nih. Umpama seperti ini. Lalu ada duri-duri yang macam kayak apa ya? Kayak apa tuh? Kayak udang tuh apanya sih? Capitnya ke batisnya kata yang panjang tuh. Udang galah tuh ada kalau. Pernah melihat udang galah? Ada kalau kakinya kan apanya tuh yang panjang. Sapitnya tuh lah. Yang panjang itu. Nah, itu kan ada duri-duri di luar kok. Atau macam apa kayak kaktus tuh ada duri-duri kan di luar. Nah, apa dia? Kayak pohon salak. Pokoknya ada duri-duri di bagian luar. Bayangkan itu ditusukkan ke dalam mulut kita dan dimasukkan sampai ke dalam perut. Dengan setiap bagian dari rotan itu memiliki duri. Sepanjang itu ada duri nah timbul-timbul. Lalu masukkan ke dalam perut kita, lalu kemudian tarik bekajutan. Kayak apa rasanya? Maka ujar ulama itu gambaran yang paling kecil yang bisa digambarkan untuk menunjukkan bagaimana dicabutkan nyuruh. Nah. Dan Nabi mengatakan Allahumma inni ala munkaratil maut. Ya Allah, ulun berlindung kepada pian dari pedihnya kematian. Di dalam riwayat dikatakan bahwa ketika malaikat maut itu mencabut nyawanya sendiri, itu malaikat maut itu sampai mengadu. Ujar malaikat maut, kalau aku tahu begini rasanya dicabut nyawa, niscaya aku akan memperlembut bagaimana mencabut nyawa umatnya Nabi Muhammad. Kalau aku tahu nangka ini sekalinya rasanya dicabut ruh. Malaikat maut kada mati menurut pian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tinggal Allah sendiri dan tidak ada yang bersama Tuhan. Maka di saat itulah Allah mengatakan ainal jabbaru. Mana orang-orang yang dulu berkuasa? Mana orang-orang yang bahari berkuasa? Mana orang-orang hebat? Mana orang-orang kaya? Kan ada yang menyahut. Singkatnya ketika Nabi masukkan ke dalam bejana tadi, Nabi sapu wajah beliau. Lalu tiba-tiba kondisi Nabi semakin lemah. Tiba-tiba Nabi sudah tidak lagi banyak berbicara. Masuklah Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar, saudara dari Sayyidah Aisyah, di tangan beliau membawa siwak. Nah, sebelumnya Nabi meminta agar dipanggilkan Sayyidah Fatimah. Maka Sayyidah Fatimah datang, lalu kemudian Nabi menyuruh Sayyidah Fatimah untuk mendekatkan wajah beliau kepada Nabi. Lalu kemudian Nabi Muhammad berbisik di telinga Sayyidah Fatimah yang membuat Sayyidah Fatimah menangis. Maka tidak lama kemudian Nabi memerintahkan lagi untuk mendekat. Lalu kemudian Nabi bisikkan lagi kalimat. Kemudian Sayyidah Fatimah tertawa, tersenyum. Setelah itu Nabi meminta didatangkan Hasan dan Husain. Lalu kemudian Nabi cium mereka berdua, Nabi peluk mereka berdua, lalu Nabi doakan mereka berdua. Lalu kemudian Nabi memerintahkan dipanggil semua istri-istri Nabi dan Nabi memberikan kepada mereka nasihat. Singkat cerita, lalu kemudian Nabi SAW melihat, kita ceritakan Abdurrahman bin Abu Bakar membawa siwak. Rupanya Nabi itu melirik ke arah siwak itu. Maka di situ Sayyidah Aisyah paham, ternyata Nabi menginginkan siwak itu. Lalu beliau berkata, "Rasulullah, biar hendak ulun ambilkan, maka Nabi memberikan isyarat untuk iya." Lalu kemudian oleh Sayyidah Aisyah diambilkan siwak tadi, dicelupkan ke air dan beliau kunyah ujungnya supaya lembut. Lalu diberikan kepada Nabi. Lalu kemudian Nabi pakai siwak itu. Tidak lama kemudian Nabi mengatakan ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Lalu ujar Nabi,
aku memilih berada di sisi Allah. Jaka bahasa Allah, aku memilih di sisi Allah, sampai akhirnya ujar Sayyidah Aisyah, terus Nabi ulang kali ilar rafiqil a'la, sampai kemudian lemah tangan Nabi dan akhirnya beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hari di mana ujar Sayyidina Anas, kalau tidak khilaf, Sayyidina Anas apa Sayyidina Mu'ad, beliau katakan tidak ada hari ketika Nabi memasuki kota kami Madinah ini terkecuali segala sesuatu itu menjadi bercahaya. Tapi ketika Nabi Muhammad wafat, segala sesuatu itu menjadi gelap, menjadi suram. Dan wafatnya Nabi itu ketika di waktu duha di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Sayyidah Fatimah ditanya kenapa beliau nangis. Ternyata di saat itulah Nabi mengatakan bahwa beliau akan segera menghadap Allah. Lalu menangis Sayyidah Fatimah. Lalu ditanya kenapa? Habis itu pian tersenyum. Lalu kemudian Nabi membisikkan di antara semua keluarga Nabi bahwa beliaulah orang yang akan pertama kali bertemu dengan Nabi SAW. Jadi orang yang pertama kali wafat setelah Nabi Muhammad adalah Sayyidah Fatimah. Hanya selang beberapa bulan setelah wafatnya Nabi, wafat Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi Muhammad wafat di hari Senin sampai hari Selasa, terus disolatkan sampai akhirnya beliau dikuburkan di malam Rabu seperti ini di tengah malam. Jadi Nabi Muhammad itu dikuburkan di malam Rabu. Sempat terjadi perselisihan di kalangan sahabat di mana mereka akan mengubur Nabi. Sebagian meminta agar Nabi dikuburkan di Hijr Ismail di kota Mekah, di dalam Hijr Ismail. Banyak di antara mereka yang keras meminta Nabi dibawa ke Mekah. Tetapi kemudian Sayyidina Abu Bakar, orang-orang Madinah pun mengatakan jangan, lu kuburkan Nabi di Baqi bersama dengan sahabat, istri dan anak-anak beliau di sana. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, ujar beliau, aku mendengar Nabi bersabda bahwa setiap Nabi akan wafat setiap Nabi dikuburkan di tempat di mana mereka wafat. Akhirnya Nabi dikuburkan, maka di kasur itu, di dipan itu, kemudian Nabi Muhammad disisihkan dipan Sayyidah Aisyah, lalu ditabuk kubur dan dikuburkan Nabi di situ. Dan Nabi wafat dalam riwayat yang sahih di dalam pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada riwayat lain mengatakan di dalam dekapan Sayyidina Ali. Tetapi menurut riwayat-riwayat yang sahih dalam mazhab Ahlus Sunnah bahwa beliau wafat di dalam dekapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya dikatakan ujar Sayyidah Aisyah di hadis sebelumnya ujar Sayyidah Aisyah, kuntu musnidatan Nabi ila sadri. Aku, ujar beliau, membaringkan Nabi di dadaku, menyandarkan Nabi di dadaku. Fada'a bitostin, lalu kemudian Nabi menyuruh untuk diambilkan apa aja bahasa kita, pispot gak? Untuk kencing. Lalu kemudian Nabi kencing di situ. Berjalan beberapa waktu kemudian Nabi wafat di dalam dekapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya kira di riwayat berikutnya ada riwayat dari Sayyidah Maimunah. Memang Nabi Muhammad ini mulai sakit ketika beliau berada di rumah Sayyidah Maimunah. Di rumah Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah ini kena giliran di mana Nabi sudah mulai merasakan sakit yang luar biasa. Maka ketika itu Nabi gelisah. Nabi itu terus bertanya, ujar Nabi, isuk aku di rumah siapa? Isuk aku di. Lalu di situ para istri Nabi paham. Mereka mengatakan berarti Nabi ini ingin dirawat di rumah Sayyidah Aisyah. Akhirnya semua istri Nabi kemudian berkumpul dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ridho untuk giliran kami ini dipindahkan kepada Sayyidah Aisyah. Lalu terakhir beliau di rumah Sayyidah Maimunah dan langsung dipindahkan ke rumah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ini
adalah istri Nabi yang terakhir kali Nabi nikahi. Ini Maimunah. Maimunah ini kubur beliau berada di Sarif, tempat di mana beliau menikah dengan Nabi, keluar sedikit dari kota Mekah, tapi bukan Mekah, di luar Mekah. Karena Nabi sudah bersabda kepada Sayyidah Maimunah, ujar Nabi, wahai Maimunah, kamu tidak akan mati di kota Mekah. Sedikit lagi kita ceritakan manaqib Sayyidah Maimunah. Karena selama ini kan kita ceritakan tentang Sayyidah Khadijah, istri Nabi bukan hanya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah yang pertama, Sayyidah Maimunah yang terakhir. Lah yang terakhir. Sayyidah Maimunah ini menikah dengan Nabi di tahun ke-7 Hijriah, ketika terjadi umroh qadha. Ketika dilanggar, ketika Nabi melakukan perjanjian apa? Hudaybiyah. Kan mereka tuh ada perjanjian bahwa Nabi akan melaksanakan umroh qadha di tahun ke-7 Hijriah. Nah, setelah selesai melaksanakan umroh qadha di tahun ke-7 itulah Nabi kemudian menikah dengan Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah ini lahir, kalau tidak khilaf, sekitar 29 tahun sebelum hijrah. Berarti berapa? Kalau Sidin 29 tahun sebelum hijrah ditambah 7 tahun setelah hijrah, total berapa? 36. Berarti umur beliau ketika dinikahi Nabi adalah 36 tahun. Ini mana nang madahkan Nabi itu jar mengawin nang tuha-tuha. Nah, Sayyidah Maimunah dikawini umur 36. Janda lah, janda memang. Karena istri Nabi itu yang tidak janda hanya Sayyidah Aisyah yang bujang. Sayyidah Maimunah janda. Sebelum menikah dengan Nabi, Sayyidah Maimunah ini menikah 2 kali. Kenapa beliau bisa menikah dengan Nabi? Di dalam sebagian riwayat, Sayyidah Maimunah ini ketika melihat Nabi di umroh qadha, langsung terbesit di dalam hati beliau, ya Allah, bagaimana bahagianya ulun apabila menjadi istri Nabi SAW. Jadi ada harapan. Ketika beliau melihat wajah Nabi, tiba-tiba ada harapan, semoga Allah menjadikan aku sebagai bini Nabi. Coba lihat, harapan orang gak ada disediakan Allah. Itu asalnya. Lalu beliau ceritakan ini, Rasul mengganjal, karena memang sebelumnya Sayyidah Maimunah ini pernah bermimpi bahwa beliau menikah dengan Nabi dalam mimpi. Nah, ini yang malah jadi terngiang-ngiang. Ketika bertemu Nabi, lalu kada tahan ma'anu itu, lalu beliau ungkapkan ke saudari beliau. Beliau punya dangsanak, banyak dangsanak daripada Sayyidah. Makanya di dalam kitab-kitab manaqib dikenal, mereka mengatakan salah satu perempuan paling beruntung adalah Hindun. Hindun ini adalah mama Sayyidah Maimunah, lain Hindun istri Abu Sufyan lah. Hindun ibu dari Maimunah. Karena Maimunah istri Nabi ini memiliki saudara yang tua namanya Lubabatul Kubro. Lubabah al-Kubro ini itu kakak daripada Sayyidah Maimunah, yang kesitulah beliau curhat, mencurhatkan apa jar kita isi hati ini. Nah, Lubabah ini adalah istri dari Sayyidina Abbas. Ini ibu dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dan ibu daripada Sayyidina Fadl yang kelak nanti memapah Nabi dan akan menguburkan Nabi, itu Sayyidina Fadl. Nah, Lubabah ini kawin lawan Sayyidina Abbas. Berarti Lubabah ini bibi Nabi kalau. Karena Abbas itu dangsanak abah Nabi. Berarti si Lubabah ini acil Nabi, bibi Nabi. Nah, ke situ curhat si Maimunah deh. Ummul Mukminin, beliau sampaikan. Nah, begitu beliau sampaikan kepada Sayyidah Maimunah, ketika beliau sampaikan kepada Lubabah, lalu kemudian Lubabah ini rupanya kada tahan menyimpan sorangan. Akhirnya beliau menyampaikan itu lagi kepada Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas bingung juga, kayak apa nih?
Akhirnya Sayyidina Abbas menceritakan itu lagi kepada Sayyidina Ja'far. Anunya nih, apa jadi kita nih? Rentetannya rupanya kada denang wani bepandir ke Nabi. Ya maaf lah dengan bahasa ini, jaka bahasa kita tuh kan berarti Sayyidah Maimunah ini bujur-bujur dari awal menaksir lawan Nabi, hendak lawan Nabi, ingin jadi bini Nabi. Tapi kada wani, maka berucap lawan Lubabah kubra deh, mama Sayyidina Fadl. Makanya gelar Ummul Fadl. Lalu kemudian beliau ceritakan ke laki beliau Sayyidina Abbas. Abbas kada wani juga pendek, lalu sampaikan kepada Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Kemudian Sayyidina Ja'far menyampaikan lagi, perhatikan. Sayyidina Ja'far menyampaikan ini kepada Nabi. Nah, Sayyidina Ja'far yang menyampaikan. Begitu Sayyidina Ja'far sampaikan kepada Nabi Muhammad, nah di sini baru kemudian Nabi menyuruh Sayyidina Ja'far untuk mengurus. Sayyidina Ja'far bilang sampaikan Sayyidina Abbas. Lalu Sayyidina Abbas urus. Singkat cerita terjadilah perkawinan itu. Ada riwayat mengatakan di kota Mekah. Sampai Nabi ingin mengadakan walimah, tapi Nabi diberi waktu di Mekah cuma 3 hari oleh orang-orang Quraisy waktu itu. Ujar mereka, ya Muhammad, kamu punya perjanjian dengan kami di Mekah hanya 3 hari. Sekarang sudah 3 hari, ujar Nabi, berikan aku kesempatan beberapa hari lagi dan aku adakan walimah di sini. Pernikahan antara aku dengan Maimunah. Karena ujar Nabi, aku akan berikan makanan, aku akan masak makanan. Ujar mereka, wahai Muhammad, kami kada butuh makanan ini. Ujar saking keras sebenarnya Quraisy. Pokoknya 3 hari sekarang keluar. Maka di hari keempat Nabi keluar, dan keluar dari Mekah Nabi langsung mendirikan tenda di Safir itu. Di bawah sebuah pohon, disitulah terjadi walimah antara Nabi dan Sayyidah Maimunah. Dan di tempat terjadinya walimah itulah sekitar puluhan tahun kemudian beliau meninggal di umur 80, Sayyidah Maimunah itu. Disitulah beliau juga wafat dan dikubur. Jadi beliau memang minta ketika beliau sakit di Mekah, keluarkan aku ke Safir. Tidak lama sampai di Safir, beliau kemudian wafat dan dikubur tepat di tempat di kemah di mana beliau tidur dengan Nabi ketika beliau menikah dengan Nabi SAW. Itu Sayyidah Maimunah. Nah, nama beliau itu adalah Barrah. Nama beliau Barrah. Lalu oleh Nabi diubah menjadi Maimunah. Makanya kita katakan tadi ibu beliau adalah perempuan paling beruntung. Kenapa? Coba pikir. Anak beliau namanya Lubabah. Itu kawin dengan Sayyidina Abbas. Kan orang terpandang Sayyidina Abbas paman Nabi kan. Berarti keluarga Abdul Muttalib sebenarnya. Kemudian ada beliau lagi punya saudara kandung. Itu Lubabah Kubra itu saudara kandung. Ada lagi namanya Lubabatus Sughra. Lubabah yang kecil. Lubabah itu ada 2. Lubabah Kubra kawin dengan Sayyidina Abbas. Lubabah Kubro kawin dengan Walid ibnul Mughirah. Ini saudara juga daripada Maimunah. Namanya Lubabah juga. Kawin dengan Walid ibnul Mughirah, melahirkan anak namanya Khalid bin Walid. Jadi Sayyidina Khalid bin Walid itu adalah keponakan daripada Sayyidah Maimunah. Berarti apa namanya? Keponakan Nabi yola. Keponakan bini, itulah. Keponakan Nabi. Bini ya, Maimunah keponakan adalah itu semua adalah saudara kandung. Nah, Maimunah ini pula memiliki saudara semama. Pahamlah semama, Riz? Artinya Mama Sidin kawin dengan lelaki lain. Nah, ada namanya Salma binti Umais, namanya Salma. Nah, Salma ini di kemudian hari kawin dengan Sayyidina Hamzah. Jadi kayak apa urutannya nih? Anu semua kalau? Hah? Kenapa? Kawin dengan Sayyidina Hamzah. Perhatikan Mas. Jadi berarti apa nih bahasa kita nih? Berarti Sayyidah Maimunah nih hampir rata-rata lettingannya nih menikah dengan paman Nabi semua lah. Karena Lubabah Kubra tadi kawin dengan Sayyidina Abbas, kemudian Salma kawin dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini paman Nabi juga. Sayyidina Hamzah ini adik bapak Nabi. Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ada lagi beliau punya saudara seibu namanya Asma. Nah, Asma ini jadi pertama Lubabah kawin dengan Sayyidina Lubabah yang senior, yang kubro kawin dengan Sayyidina Abbas. Lubabah yang kubro yang sugro, yang kecil kawin dengan Walid, melahirkan anak Khalid bin Walid. Lalu ada namanya Salma kawin dengan Sayyidina
Hamzah. Ada lagi saudara beliau namanya Asma binti Umais. Ini saudara seibu. Asma ini kawin dengan Sayyidina Ja'far. Ja'far nang tadi ada tadi. Sayyidina Ja'far ini kakak Sayyidina Ali. Paham ya? Jadi Asma ini kawin dengan Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Meninggal Sayyidina Ja'far di pertempuran Mu'tah, lalu Asma ini diambil bini oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi meninggal Sayyidina Ja'far dikawini Sayyidina Abu Bakar. Meninggal Sayyidina Abu Bakar dikawini oleh Sayyidina Ali. Asma deh. Tapi sepeninggal Sayyidah Fatimah. Sepeninggal Sayyidah Fatimah. Jadi Sayyidina Ali itu jangan ente kira bini beliau cuma Sayyidah Fatimah. Ada bini-bini beliau, diantaranya Sayyidah Umamah. Umamah ini cucu Nabi juga. Umamah cucu Nabi, anak dari Sayyidah Zainab. Jadi Umamah dengan Sayyidah Fatimah itu sepupu sekali. Sayyidah Fatimah lah yang berwasiat apabila beliau wafat Sayyidina Ali menikahi Umamah. Karena Umamah ini dekat dengan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu rapat dengan Sayyidah Umamah. Makanya beliau meminta kepada Sayyidina Ali untuk menikahi Umamah supaya bisa merawat Sayyidina Husain. Itu sedikit sejarah tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita kawa berziarah kepada Nabi dan keluarga beliau. Tapi kalau Sayyidah Maimunah memang diziarahi. Kalau di umroh itu diziarahi dengan Sayyidah Maimunah. Kada. Kenapa kada? Maksudnya kalau pian ziarah, kalau mereka tidak membawa pian kepada Sayyidah Maimunah, pian nang berpikir karena tidak jauh dari kota Mekah. Seharusnya sih dilewati. Tapi memang kayak itu kah? Erel di singgahilah di kubur Sayyidah Maimunah. Hah? Ada. Sayyidah Maimunah beliau menyendiri di situ. Karena memang itu bukan pekuburan awalnya, karena itu tempat karena beliau ingin kembali ke tempat dulu beliau menikah dengan Nabi gitu. Jadi dikuburkan di bawah pohon, tapi sekarang ya kada ada lagi pohon itu. Cukup. Nah, insya Allah minggu depan kita sambung lagi karena belum habis, masih banyak hadis-hadis lain yang berbicara tentang wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena insya Allah kita akan sedikit ceritakan karena kebetulan ini sudah hampir habis lah karena bab wafat, karena bab terakhir adalah masalah mimpi Nabi, masalah mimpi dengan Nabi. Nah, mudah-mudahan kita bisa khatamkan kitab ini di bulan Maulid insya Allah. Jadi kita khatamkan kitab ini di bulan Maulid dan kita akan sambung dengan kitab yang baru pun insya Allah. Mudah-mudahan bertepatan momennya dengan Maulid Nabi SAW. Kita mengadakan Maulid Nabi maksudnya. Mungkin setelah ini kita pun akan baca apakah Asy-Syifa, Qadiyat, apakah kita baca Syama'il Muhammadiyah Imam. Lihat kan apa yang ulun sampaikan dulu ke Hadramut, sampaikan ke Habib, ujar Habib ini, itu yang ulun baca insyaallah. Baik. Kenapa? Pingsan. Hah? Ada ya sudah, ada ambil di luar. Baik. Mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Panjangkan umur sehat habis Nabi alin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Baik. Cukuplah kita berbicara sedikit tentang Nabi. Apakah kita setelah ini akan bicara tentang kitab? Jadi ulun serahkan sepenuhnya ke Habib, ulun katakan dalam masalah kitab ini Habib yang tentukan. Kalau ada keinginan hati ulun, sebenarnya kita ini membaca kitab yang berkaitan dengan keluarga Nabi. Karena hadis kita punya hari sendiri kita membaca hadis, kemudian fikih kita ada hari sendiri kita baca fikih. Ulun ini ingin
kita semua ini kenal siapa saja paman Nabi, siapa saja istri-istri Nabi, kemudian siapa saja anak-anak dan cucu-cucu Nabi. Nah, karena suatu hari ada orang pernah modelnya tuh melecehkan Sayyidina Abbas, paman Nabi. Itu disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah. Ketika itu mereka asik jaka bahasa kita tuh duhai baramian. Jaka bahasa kita tuh acaraan. Begitu Sayyidina Abbas lewat ampihan. Bahasa kita berlado kalau anu stop ampihan-ampihan ya ada sahdan. Ada sahdan ampihan-ampihan. Modelnya tuh model kayak dikucilkan, model dibully. Dibully. Lalu hal itu didengar oleh Nabi. Nabi tegur. Ujar Nabi di dalam Sahih Ibnu Majah matannya di muqaddimah Ibnu Majah kalau ada khilaf. Nah, ujar Nabi perhatikan, wallahi la yadkhulu qalba rajulin al-iman hatta yuhibbahu lillah wa liqarabatihim minni. Ujar Nabi, demi Allah, iman tidak akan masuk ke dalam hati seseorang sampai dia mencintai keluarga Nabi karena kecintaannya kepada Allah dan karena kekerabatan mereka dengan Nabi. Nah, dari hadis ini ulama katakan, orang yang memiliki iman yang sempurna, mereka kada akan memiliki kebencian kepada keluarga Nabi. Karena iman tidak akan masuk ke dalam hati orang yang orang itu memiliki kebencian kepada keluarga Nabi. Nya kada mau bersatu. Bila rasa benci kepada keluarga Nabi masuk ke hati orang, maka iman nang bakalah. Bila iman masuk, kebencian yang hilang. Antara iman dengan kebencian terhadap keluarga Nabi kada mau bersatu. Seakan-akan itu menjadi tolak ukur. Apa gara-garanya? Gara-gara mereka membuli Sayyidina Abbas. Kenapa kita disuruh mencintai keluarga Nabi? Karena mereka ini keluarga Nabi kita. Masa kada disuruh pandangan begitu kita? Jangankan keluarga Nabi, umat Nabi mesti kita pandang. Dengan itu kita jangan menyakiti orang. Oh, ini umat Nabi, kadang mau kita menyakitinya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat atau sikap menyakiti sesama kaum muslimin. Bila hendak kita memukul atau menyakiti orang, kita pikir, kita ingat, oh ini umat Nabi, tahan diri kita. Sebagaimana kita menahan seandainya orang itu adalah saudara atau sepupu kita. Kita bila sudah lawan anak-anak pejabat atau anak-anak atasan, kita hormati di anak-anak keluarga Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Jadi iman dan kebencian kepada keluarga Nabi kada bisa jadi satu. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus Bib Alwi ahlan, apa kabar, sehat? Ya, izin Bib lah. Sampai Al-Mani masih kan? Al-Mani halaman 516. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan. Di sini ada kalimat di antara buah dan manfaat yang akan diperoleh bagi orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mani, antara lain adalah yang pertama, ia akan mencegah sesuatu yang bukan ahlinya. Ini berlaku secara umum. Misalnya orang yang tidak ahli jadi imam, yang hendak jadi imam lalu kita tegah. Halaman 516 ya.
Nah, di sini dikatakan kita beriman kepada Allah Al-Mani yang mencegah segala sesuatu. Apabila Allah cegah sesuatu, maka tidak ada orang yang bisa meloloskan sesuatu itu. Nah, di antaranya kita mesti mencegah jangan sampai sesuatu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Itu adalah bentuk keimanan kita kepada Al-Mani. Bila ada orang bacaan kada bagus, bila ada orang rukun kada paham, bila orang ada syarat kada mengerti, lalu hendak jadi imam, kita cegah. Kenapa? Karena dengan inya menjadi imam sembahyang kada sah, inya baudu juga kada beres, inya rukun kada mengerti, kada menjadi imam. Kalau kita beriman dengan Allah Al-Mani, kita yang cegah. Berarti kita Abdul Mani namanya, bersifat dengan sifat Tuhan Al-Mani tadi. Di antaranya pulang secara khusus bahwa kita mencegah ilmu bagi orang yang bukan ahlinya. Juga keimanan kita kepada Al-Mani akan menjaga kita dari menyampaikan ilmu kepada yang bukan ahlinya. Jadi fitnah akhirnya. Ilmu yang berat-berat disampaikan lawan orang nang hanyar masuk Islam. Kunu rabbaniyin. Rabbaniyin itu menurut sebagian ulama maknanya wal muradu bir rabbani apa? Man yu'allimun nas min sigharil ilmi ila kibari, yaitu orang yang mengajarkan orang lain bitadarruj, dengan berjenjang dari yang kecil kepada masalah yang lebih besar. Kemudian apa jadi Imam Haddad? Laisa kullu qaulin yuqal wa likulli maqamin rijal. Ujar Imam Haddad, tidak mesti semua ilmu itu disampaikan. Tidak harus semua ilmu disampaikan. Wa likulli maqamin rijal, dan setiap maqam itu ada orang-orangnya. Jadi sampaikanlah sesuai maqamnya. Kalau Sahdan adalah profesor di bidang matematik, maka sampaikanlah ilmu sesuai jenjang orang yang kita ajak bicara. Sepintar apapun ente dalam masalah matematik, bila bicara di hadapan anak SD jangan yang rumit. Itulah karena khatibun nas ala qadri ukulihim. Bicaralah dengan orang sekedar kemampuannya menerima. Bila ada sia-sia kira. Makanya dikatakan oleh para ulama, berbicaralah dengan orang sebagai apa? Sekedar kebutuhannya. Bukan untuk menampakkan siapa kita. Itu hati-hatilah. Terkadang hebatnya ulama kita bahari, mereka mau menyampaikan ilmu dengan bahasa yang sederhana. Coba pikir baik-baik. Sekarang maaf, si Sahdan kuliah sampai S berapa dan? S3, doktor, bahkan jadi guru besar, profesor. Oke, S3 di mana-mana. Dapat penghargaan di mana-mana. Lalu Sahdan disuruh bicara di kampung, ente berdakwah di kampung. Lalu berbicara di hadapan nenek-nenek, nang bahari sirin SR aja kada tamat. SMP SR kada tamat. Bepender di hadapan Buhan Sidin, nenek-nenek, apa yang telah kami sampaikan ini tolong nanti aplikasikan di rumah ya nek. Nyanyok sudah nenek itu mikir akan apa nyesin aplikasi. Nang dipandiri ini siapa? Paham kan kirim bahasa-bahasa nang ini? Harus nenek aplikasikan, jangan lupa ya nek. Lalu nang bertakun, maaf cujar, aplikasi itu apa sih den? Nang sebakul nasi sih den paham? Aplikasi. Lalu kita berpandar aplikasi itu apa jar kita? Ada bahasa itu apa bahasanya? Cakap bahasa itu apalagi selain mengaplikasikan apa mah? Mana nang kuliah? Nang ngalih apa bahasanya lagi dan selain aplikasi dan? Nang kuliah mana kuliah Edo mana Edo?
Anda mengaplikasikan itu kan bahasa rumit. Ada lagi yang lebih rumit dari itu? Apalagi bahasa yang lebih rumit dari itu? Hah? Pokoknya intinya ini nek aplikasikan ya di rumah. Ya aplikasikan di rumah. Sehingga dengan pengaplikasian ini maka kehidupan nenek yang lebih baik akan bisa terrealisasi. Udah dah. Nenek ini sudah tapi karuan rasa sudah mulai awal. Sisa-sisa ini apa sih? Nah sekarang itu pasti mengundang pertanyaan itu. Apa Jesidin cuk aplikasi anu ae nang kami sampaikan ini tolong praktekkan di rumah. Oh Jesidin jangan mulai tadi pandirakan praktekkan, akhirnya ada waktu yang terbuang gitu. Itu maksud ulama. Kalimat yang seharusnya bisa disederhanakan lalu dipersulit, ujung-ujungnya paham lah, kada paham ujung-ujungnya jadi sederhana juga akhirnya. Sudahlah nek, kita tidak bisa ikut dengan apa yang terjadi, itu hanya konspirasi nek. Kemana aku tampar ke nek, bahasa bilang mengalih sidin. Ingat dong di Pandiri ini siapa? Nah kayak itu jalan ilmu agama ini bila kita bicara dengan siapa kita? Orang hanya masuk Islam. Pandiri masalah nur, salah makom. Lajari orang sembahyang udu orang belum beres lagi lajarinya udu, lajarinya sembahyang. Anu Pak, kita ini dalam hidup mengerti apa itu martabat 7 ya. Martabat 7 itu nang kadang masuk Islam gini Pandiri bisa gila. Menurut orang-orang salah paham. Nang hanya masuk Islam di Pandiri nang kayak itu. Nah kitanya juga ada nih bujur-bujur. Kita jangan zalim kepada diri kita sendiri. Nganu zalim itu wad'u syai'in laisa fi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau kita tahu kita kada bakal mampu menerima itu, kita jangan cari celaka juga. Kalau wudu kita belum beres, maka cari ilmu kayak apa caranya kita bisa berwudu dengan cara yang benar sesuai Nabi. Nah hanya bertobat. 4 pengajian Futuhatul Makkiyah karena Ibnu Arabi. Terserah aja lah. Jadi apabila kita beriman kepada Al-Mani, maka kita akan mencegah diri kita untuk tidak berbicara asal kepada orang yang tidak mampu menerima apa maksud dari perkataan kita itu. Itu satu. Kemudian seseorang yang memiliki ilmu, dia tidak boleh menyampaikan sembarang ilmu dan tidak boleh menyampaikan semua ilmu kepada semua orang karena keimanan kepada Al-Mani, dan ia memilih ilmu yang patut untuk disampaikan atau apakah ilmu sudah patut disampaikan sesuai akal mereka, atau ini kalau disampaikan tidak mendatangkan fitnah dengan mereka. Jadi inti sekarang perkataan yang kita sampaikan ini kira-kira ada fitnah atau tidak? Bila kira-kira ucapan atau perkataan kita ini menimbulkan fitnah, tahan. Kesimpulannya kita menjaga diri kita masing-masing. Kita beriman. Ujar Nabi dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia bicara baik atau diam. Pokoknya muntung kita jangan sampai bicara yang kada baik. Hati-hatilah. Bila kita beriman kepada Al-Mani, kita bisa cegah mulut kita nih. Kita cegah diri kita dari kehormatan orang lain. Nabi dalam hadis bersabda, "Al-muslim haramun damu wa maluhu 'irduh." Ujar Nabi, orang Islam itu haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya dirampas, dan haram kehormatannya dirusak.
Kalau kita beriman kepada Al-Mani, kita kada berani menumpahkan darah orang. Setiap darah yang tertumpah, kita tumpahkan karena sesuatu yang tidak benar, kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Tawuran, misalnya kita tawuran. Apa alasan kita tawuran? Perang lain. Berhantam antar kampung, berdarah-darah orang. Itu darah yang tertumpah, kita hajar orang. Lalu di masa tua kita nyesal, hendak bertobat. Kemana kita cari orang yang bahari kita hantam? Oh, jangan main-main loh, di hari kiamat yang pertama kali Allah sidang urusan darah. Sebelum yang lain Allah hisab, yang pertama kali Allah sidang itu masalah darah yang pertama. Jadi ente jangan main-main dengan darah orang. Itu satu. Dua, wa malu, dan jangan main-main dengan harta orang. Jangan main-main dengan harta. Siapapun kita, di posisi apapun kita, jangan main-main dengan hak orang. Maaf, misalkan nih ada dua kampung tawuran. Sekarang tawuran ini kan kita serambangan aja. Namanya kampung musuh bakar. Namanya kampung musuh, asal termasuk ke kampung itu hajar. Tahantam orang nang kada bersalah. Ada urusan apa menghantamnya? Hantaman yang kita berikan itu Allah bakal minta pertanggungjawaban. Begitu juga apa yang kita rusak, apa yang kita bakar, Allah minta pertanggungjawaban. Setiap yang kita lakukan itu ada tanggung jawabnya. Jangan main-main itu kalau urusannya dengan harta orang. Makanya Nabi katakan haram harta orang itu diganggu gugat. Sekarang berapa sen kita ambil harta orang atau kita rusak harta orang di dunia? Di hari kiamat kita menjawab itu. Maka kita kada kau mengganti dengan duit saat itu. Maka gantinya dengan amal. Yang ketiga, irduh, kehormatan orang. Jangan sekali-sekali aib orang dibongkar. Allah tutup aib mereka. Nah, jadi kita umat Nabi ini pertama, darah orang jangan asal tumpahkan. Dua, harta orang jangan asal rampas, kehormatan orang jangan dirusak. Itulah kenapa tadi kita baca ketika Nabi wafat, beberapa saat sebelum Nabi wafat, Nabi naik ke atas mimbar, Nabi meminta kalau ada orang yang aku kada sengaja pukul, kisos aku jar Nabi. Atau ada orang yang tidak sengaja aku rusak kehormatannya, sekarang jar Nabi balas aku. Ini diriku. Sebelum saya menunjukkan kepada kita, jadi jangan sampai kita memiliki tanggung jawab karena di akhirat. Itu bila kita beriman kepada Al-Mani. Mulut hati-hati dijaga. Termasuk bukan cuma mulut hari ini, tangan. Nanti media sosial ini sekarang kadang main-main. Media sosial ini ada hoax tuh berawal kadang dari tangan kita juga. Terus hati-hati juga itu. Apabila ente dapat satu berita, ente cek berita itu benar atau kada. Bila kemudian berita itu benar, sekarang pikirkan bila niku sebar ada manfaatnya enggak kada. Ini yang Allah katakan wa tukallimuna aidihim. Tangan mereka akan bicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita ini punya pertanggungjawaban masing-masing. Nah, di antara kita beriman kepada Al-Mani, jangan membiarkan orang-orang zalim itu menjadi pemimpin kita. Sekarang kan katakan anak pilkada misalnya nih. Ini kita bicara kada konteks kita kada ulun bukan orang ada kepentingan kada. Sekarang begini. Sekarang kita hendak pilkada misalnya. Lalu kita tahu ini misal ada orang tuh zalim. Jangan dipilih. Itu bila kita hendak beriman loh. Coba baca di sini guru Bakhit aja menulis begitu. Jangan memilih pemimpin tuh dan kenapa kamu pilih itu jadi lurah. Ujar Sahdan alhamdulillah jar aku semalam ada di transfer 500 ya. Karena duit kan. Murahnya bang, harga diri kita 500.000 dibayar orang. Jangan. Cari pemimpin yang takutan lawan Tuhan. Kita bukan nyuruh pilih A, B, bukan nomor 1 si Ano, nomor 2, 3, kan ada urusan itu kita. Tapi kita punya pesan. Pilih pemimpin yang takutan lawan Tuhan. Kan tiap hari kalau ente berdoa, wa tawallana
Fiman tawallait. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang berada dalam kepemimpinan pian. Ya Allah, beri kami pemimpin yang pian pimpin. Orang yang berada dalam kepemimpinan Tuhan itu berarti orangnya takut lawan Tuhan. Ini kan belum, lain sudah, ini belum, kalau belum baru akan memilih pemimpin. Kapilih bujur-bujur. Jangan karena tahu menahu. Kalau bahasa guru Bahit, ujar guru Bahit, ada orang zalim misalnya ente tulungi dibarinya 200.000 kan, gara-gara dibayar 200.000 ente pilih, padahal ente tahu itu zalim. Ujar guru Bahit deh, tahu kita itu zalim, dibari duit kita pilihnya gara-gara itu, kita bakal dibanam Tuhan di neraka sih gara-gara itu. Hidup di dunia ini kadang 200.000 itu semua juga habis. Jangan semurah itu menjual. Ini sebutin juga. Ulun ini tahu kabar dari mana? Beberapa hari yang lalu ulun dengar kabar, ulun sampaikan. Ulun mendengar kabar bahwa ini bubuhan maulid di belakang. Apabila diundang itu memintai tarif. Bila diundang sekian jar bayar. Ulun takuni bujur kayak ikam apabila diundang orang kam mintai orang berapa juta. Ulun tekan, ulun takuni si-sikung bujur kayak kemintai orang berapa juta, ujar bubuhannya kada. Pertanyaannya di mana datangnya kabar itu? Itu hati-hati juga lah. Hati-hati. Nah ini malam ini ulun sampaikan, ulun bubuhan pian mendengar. Ini bubuhan maulid di belakang. Bujur-bujur bermaulid semata-mata untuk menyenangkan hati Nabi. Bila ada jiran tetangga nang hendak mengundang kita, kabulakan hajat jiran itu. Kabulkan. Jangan berpikir namanya kabulkan hajatnya. Kita akan berada dalam pertolongan Tuhan selama kita menolongi kawan. Bila didengarkan bujur-bujur, kalau pengen Haji Hendri atau misalnya siapa? Marhat atau siapa hendak memerlukan tim maulid acara, habari jawabannya. Bilanya insya Allah ada waktunya, kemudian awak kesehatan aja insya Allah dikabulkan hajatnya. Nah ada ternyata tersebar kabar bilanya hendak bermaulid jar siapkan duit sekian juta. Sampai kadang-kadang bisa guring, ulun mikirkan tuh nah. Siapa nang bermain berapa juta nih, ulun takut nih sebutin jujur ya kamu, jujur. Ternyata kada ada. Jadi hati-hati sampai terpikir kok kayak itu, ternyata alhamdulillah kada begitu. Pokoknya ulun sampaikan orang-orang di kampung ini kayak Abduh, kayak si Usni ulun bubuhannya di Mandiri. Kalau ada orang-orang di sekitar kita, jiran-jiran kita membutuhkan bantuan kita, maka tulungi orang semampu kita. Kayak itu abah guru kumpul bahari berpesan, jadi perhatikan jiran. Ternyata orang-orang kampung ini bilanya memerlukan hajat, bantui. Nah, masalah kemudian orang bubuhan Abdu dibulikan, lalu kemudian orang berterima kasih, itu kan urusan lain. Tapi jangan coba-coba hendak masang tarif nggak kayak itu nah. Lain pun ente diundang siapa misalnya, diundang gubernur, ente mintai 10 juta sedikit juga masih 10 juta tuh. Sekarang ikan ditolakkan orang 10 juta 500.000 seorang ke rumah gubernur, murah juga ente minta. Artinya berapa ratus juta ente hargai itu maulid, kan ada harganya. Kayak nama hargai maulid. Janji yang Allah berikan pahala kepada orang-orang yang memuji Nabi itu lebih ganal daripada duit itu. Coba bujur-bujur ma'anu ke situ. Masalah orang menghargai karena orang berterima kasih itu urusan sekian. Yang jelas kabulkan hajat orang. Percaya aja ente bisa hajat kan, hajat ente pun bakal dikabulkan Tuhan. Nah jadi hati-hati aja ini. Sampai ulun jadi berapa hari terpikir kok ulun kira ulun kada tahu ada sesuatu yang terjadi, ulun kada tahu, terpikir berapa hari ulun mikirkan itu. Jadi hati-hati yang seperti itu. Nah itu sekarang kabar dari mana coba? Ya akhirnya kabar seperti itu cepat nyebar akhirnya. Nah inilah hati-hati, makanya Nabi katakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Abah guru bahari kesian terfitnah jadi gara-gara nang masalah musafahah.
Itu gara-gara ada nang bersuara macam-macam juga, akhirnya tersebar sampai akhirnya beliau stop musafahah itu. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan Rasul, kita beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah muntung kita ini kita tahan, kita rem. Bila hendak bicara, kira-kira pijaran ini baik kada. Bila kira-kira dampaknya kada baik, diam bisa sudah. Selamat insya Allah kan. Insya Allah. Nah jadi tolong ini sampai kita bab mani, kalau kita benar beriman kepada Allah mani tadi, maka jaga diri kita, karena al mani maknanya menjaga, mencegah dari segala hal yang buruk. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan masalah sebagian hadis yang berkaitan dengan wafatnya Nabi SAW, dan juga insyaallah kita akan lanjutkan di Asmaul Husna. Ulun mohon maaf lah terlewat lagi, karena dasar berat mempas-paskan jam 10 tuntung ini dasar berat. Itu apa aja orang hanya hanya ekspektasi kah? Tidak sesuai ekspektasi kan sekalian ya kita pandir besisi tadi. Muyak kadang-kadang ditagur pangkada maasi. Jadi jadi inilah kita ini mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Mudah-mudahan negeri kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan para habaib dimanapun mereka berada, mudah-mudahan dalam perlindungan Allah. Jadi ingat sekali lagi lah tadi hadis yang disampaikan Nabi ketika Sayyidina Abbas dibuli, bahwa tidak akan iman itu masuk ke dalam hati seseorang selama dia tidak mencintai keluarga Nabi karena Allah dan karena kekerabatan mereka dengan Nabi. Artinya iman dengan kebencian terhadap keluarga Nabi itu kadang mau bersatu. Itu intinya. Bila pian mengaku beriman, mau kada mau cintai keluarga Nabi. Bukan mau tidak, memang harus seperti itu. Harus seperti itu, cintai keluarga Nabi. Karena siapa? Karena Nabi. Masa kita kali memusahadahkan begitu? Bagian dari diri Nabi. Dan Nabi bersabda lah, ujar Nabi ini ketika Nabi menggendong Sayyidina Hasan, ujar Nabi, Allahumma inni uhibbuhu. Ya Allah, ulun cinta kepadanya. Fa ahibbahu wa ahibba man yuhibbuh. Ya Allah, cintailah Hasan dan cintailah siapapun yang mencintai mereka. Itu Sayyidina Hasan. Nah di kesempatan lain Nabi pernah juga menggendong Sayyidina Husain. Nabi katakan sama, Allahumma inni uhibbu Husainah fa ahibbah wa ahib man yuhibbuh. Ya Allah, aku cinta kepada Husain, cintailah dia dan cintailah siapapun yang mencintai dia. Dan Nabi pernah mengumpulkan Hasan, Husain, Ali, Fatimah radhiyallahu anhu wa alaihimussalam. Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain berkumpul di hadapan Nabi. Apa ujar Nabi? Ujar Nabi, aku berdamai dengan siapapun yang berdamai dengan kalian, dan aku pun menyatakan perang kepada siapapun yang memerangi kalian. Nabi ucapkan di hadapan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, dan Sayyidah Fatimah. Kita mudah-mudahan sampai mati dipelihara sebagai umat Nabi. Ulun teringat ketika waktu di Martapura, ulun hendak ke Hadramut, ulun pamit dengan almarhum Habib Mustafa Al-Aidrus, abahnya Habib Ghalib, Habib Mustafa bin Segab Al-Aidrus. Waktu itu ulun bepender, Bib, ulun hendak waktu itu kalau kada salah Habib Ghalib masih di Hadramut. Ujar ulun, Bib, ulun hendak ke Hadramut, mohon doa pian, restu pian, mudah-mudahan ulun diberikan keberkahan, diberi kemudahan. Lalu Habib, masya Allah, Habib ujar Sidin, bukan Jasidin, bukan saya yang mendoakan, kalian yang doakan saya, karena Jasidin kalian ini menuntut ilmu agama. Itu Habib Mustafa almarhum. Jadi begitu kami bulik dari rumah Sidin itu, Sidin antar sampai keluar untuk kada bersandal, lu ingat di Gang Taufik tuh hari. Sidin keluar kada bersandal. Nah, di muka pintu itu yang ulun paling berkesan dalam setiap pertemuan ulun, tapi ulun anggap itu yang paling berkesan. Apa? Tiba-tiba di akhir Habib Mustafa ini sudah kami sudah di jalan, Sidin di teras. Lalu Sidin berucap, ujar Sidin, jangan lupa jar Sidin doakan saya, mudah-mudahan saya nanti diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya. Coba pikirkan, almarhum Habib Mustafa Al-Aidrus, cucu Nabi. Lalu berucap, ujar Sidin, doakan saya, mudah-mudahan nanti di hari kiamat diakui Nabi sebagai umat. Kita ini mestinya berpikir, kita nih kayak apa?
nasib kita kayak apa. Cuma oleh karena itu kalau kita kada bisa berilmu seperti mereka, beramal, minimal cintai Nabi, cintai keluarganya. Kenapa? Karena sejatinya Nabi katakan almar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang cintai. Orang sejauh-jauh di dunia ini aja siapa yang diidolakannya ke situnya berkumpul. Itu bukti. Di dunia ini inya idola ke siapa situnya berkumpul, inya suka siapa situ, inya cinta siapa situ kumpulannya. Di akhirat katanya bila pian cinta lawan Nabi keluarnya di situ pian berkumpul. Kada cuma kumpul ke lain, Bang. Mudah-mudahan negeri kita diberikan keamanan oleh Allah, kita beratan diberikan kesehatan, para habaib kita, ulama kita dimanapun berada senantiasa dijaga dan pelihara oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa segala hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kalau kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawabi salafus salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Salar al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.